Assalamualaikum. Halo adik-adik semua. Kalian yang sedang mempersiapkan ujian sekolah, simak video singkat ini ya. Di sini kita akan membahas tentang menemukan kalimat utama dan gagasan pokok. Kedua hal ini pasti keluar di dalam ujian sekolah, baik ketika SMP maupun ketika SMA. Oke, langsung kita bahas saja. Jadi, di dalam sebuah paragraf pasti ada yang namanya kalimat utama dan gagasan pokok. Nah, jadi kita fokus pada penjelasan paling atas dulu ya. Dalam sebuah paragraf pasti ada kalimat utama. Nah, kalimat utama sendiri letaknya hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak di awal paragraf, kalau tidak ya di akhir paragraf. Jadi, ketika kalian diminta untuk mencari kalimat utama, kalian tinggal fokus pada kalimat awal dan kalimat akhir, lalu kalian cari mana yang lebih inti. Setelah itu tinggal kalian pilih. Nah, itu adalah mencari kalimat utama. Jadi paling mudah itu adalah mencari kalimat utama. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya ini adalah kita mencari gagasan pokok. Gagasan pokok, ide pokok, dan gagasan utama itu artinya sama. Jadi tidak perlu bingung karena tiga hal ini adalah maksudnya sama. Oke, tiga hal ini dapat kita temukan di dalam kalimat utama. Ada di dalam kalimat utama ya. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalimat utama itu seperti sebuah kelapa. Nah, di dalam kelapa itu pasti mengandung santan. Nah, gagasan pokok, ide pokok itu istilahnya seperti santan. Jadi ketika kita mau mencari santan, kita harus cari dulu kelapanya. Ketika kita mencari ide pokok, gagasan utama, kita harus menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Jadi ide pokok itu adalah ringkasan dari kalimat utama. Kita beralih ke contoh, misalnya kita mencari kalimat utama. Kita baca dulu. Akibat dari rusaknya lingkungan sudah mulai tampak di beberapa daerah. Beberapa bencana bermunculan dari hilangnya keseimbangan alam tersebut. Tanah longsor melanda daerah dataran tinggi yang telah gundul. Banjir juga menggenangi daerah yang semakin sedikit area resapan airnya. Kita lihat masing-masing kalimatnya, kita fokuskan pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dari kalimat pertama dan terakhir ini, mana yang merupakan kalimat yang bisa dijelaskan pada kalimat yang ada di tengah? Jadi, di sini kalimat utamanya adalah kalimat yang awal. Kalimat awal atau kalimat pertama dijelaskan pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Jadi, kalimat utamanya adalah satu. Gagasan utamanya berarti ringkasan dari kalimat pertama. Gagasan utamanya jadi adalah kerusakan lingkungan terjadi di beberapa daerah. Lalu slide berikutnya, tolong perhatikan, kalian cari mana yang merupakan kalimat utama, apakah ada di awal atau di akhir. Sudah dapat ditemukan ya? Jadi saya konfirmasi, jawabannya adalah di akhir, yaitu itulah sebabnya penting bagi kita menerapkan 3M dalam skala aktivitas. 3M dalam kalimat terakhir ini dijelaskan pada kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Lalu gagasan utamanya atau ringkasannya yaitu penting bagi kita menerapkan 3M dalam skala aktivitas. Oke, jadi kita simpulkan pada sesi ini yaitu dalam sebuah paragraf itu pasti ada kalimat utama dan gagasan pokok. Gagasan pokok terdapat di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama sendiri bisa ada di awal atau di akhir paragraf. Itu saja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.